Jadi saya tidak setuju tentang anggapan Mas Gordon tentang Gen Z itu males, karena eh, aspek-aspek sekarang dan dulu itu beda. Dulu itu kan berfokus untuk membangun negara, sementara sekarang tinggal melanjutkan negara menjadi yang lebih baik. Seperti sekarang kan di bidang ada di bidang pendidikan itu ada eh, parlemen remaja. Anak-anak zaman sekarang apalagi yang punya apa ya, daerah-daerah yang punya kemajuan teknologi yang sangat pesat banget, kayak contoh Jakarta Selatan. Kita udah gak bisa dengar bahasa orang menggunakan, anak-anak muda pakai bahasa Indonesia yang bener. Mereka pasti kayak ada tambahan paling which is, terus eventually, literally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Dengan aku Rehana Sabrin Al-Ramdhani dalam Kelayar Podcast. Mengingat hari ini adalah hari peringatan Sumpah Pemuda, kita mendatangkan dua narasumber hebat, yaitu ada Kak Gordon sebagai anggota OSIS 2023 sampai 2024. Kemudian ada Kak Farhan, di mana Kak Farhan ini adalah seorang siswa berprestasi di SMA Negeri 1 Kebomas. Kak, seperti yang kita tahu nih ya, Sumpah Pemuda yang udah diikrarkan selama lebih dari 90 tahun yang lalu itu kan diraih dengan perjuangan yang sangat panjang. Karena Sumpah Pemuda ini adalah sebagai tonggak persatuan bangsa Indonesia, di mana ketika para pemuda dari berbagai latar belakang itu bersatu untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurut Kak Gordon nih, gimana tanggapan kakak tentang semangat para pemuda zaman dahulu dengan para pemuda saat ini? Sebelum kita melakukan komparasi nih, menurutku kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana sih konsep semangat dari para pemuda pada zaman itu, pada awal-awal abad ke-20. Awal mulanya bagaimana para pemuda ini punya semangat perjuangan untuk memerdekakan bangsa ini dimulai dari adanya peristiwa politik etis waktu itu, di mana pada saat itu Belanda mengadakan yang namanya politik etis dan pada saat itu memberi kesempatan untuk masyarakat kaum pribumi dapat bersekolah dan berpendidikan. Dari sana mulai timbullah bagaimana cara-cara para pendahulu kita, para pemuda-pemuda saat itu untuk berpikir kritis. Mereka mampu berpikir untuk bagaimana caranya memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana caranya kita dapat terbebas dari belenggu yang hampir 3,5 abad ini terlaksana. Dan dari sana kita dapat menarik kesimpulan kalau misalnya pada saat itu para pemuda ini dapat berpikir kritis dan memiliki semangat yang sangat menggebu-gebu, memiliki semangat perjuangan yang sangat menggebu-gebu untuk memerdekakan bangsanya. Kita meninjau pada masa-masa hari ini, di mana para pemuda yang didominasi oleh generasi Z atau generasi kita yang sudah hidup tanpa adanya perjuangan melawan kemerdekaan, perjuangan untuk melakukan kemerdekaan dan hidup di era modern ini, menurutku masih terbilang sangat berbeda dengan perjuangan yang semangat yang dimiliki oleh para pendahulu kita. Pada masa ini para pemuda cenderung memiliki sifat yang bisa dibilang cukup tidak mau peka terhadap masyarakat. Mereka terbilang hanya bahkan semangat mereka itu masih terbilang kurang. Kita bisa lihat nih di sekitar kita aja, bagaimana teman-teman kita itu untuk dalam hal belajar saja terbilang masih banyak yang kurang semangat untuk menuntut ilmu. Sedangkan pada zaman dahulu, pada zaman pendahulu kita memperjuangkan kemerdekaan, mereka dengan semangatnya belajar, mereka dengan semangatnya menuntut ilmu. Berarti menurut kakak nih, pemuda Gen Z itu kurang semangat karena?
Nah, banyak faktor yang menyebabkan pemuda Gen Z zaman sekarang itu kurang semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan yang telah diraih. Salah satunya yaitu faktor kemajuan global, kemudahan aksesibilitas dalam berbagai bidang kehidupan membuat pemuda-pemudi zaman sekarang itu kurang melihat bagaimana seharusnya aksi mereka berperilaku dalam masyarakat. Itu sih menurutku. Berarti kalau gitu, gimana caranya agar pemuda Gen Z itu bisa melek terhadap isu-isu politik dan isu-isu sosial di sekitarnya? Nah, mengingat membahas mengenai isu-isu politik dan isu sosial, bisa dibilang zaman sekarang udah cukup banyak platform yang membahas hal-hal tersebut dan cukup relevan dengan anak muda. Seperti contohnya Narasi oleh Mata Najwa yang membahas mengenai banyak isu-isu sosial, isu-isu politik dan lain sebagainya. Namun kembali lagi, karena kurang semangatnya dalam menuntut ilmu, menurutku ini, menurut penglihatanku sendiri, menurut apa yang tak lihat dalam kehidupanku sehari-hari, cenderung hal-hal tersebut itu hanya sebatas angin lewat saja oleh anak-anak muda. Walaupun sudah banyak platform yang menyuarakan menyiarkan hal-hal tentang isu-isu politik, hal-hal tentang isu-isu sosial, tapi anak-anak Gen Z zaman sekarang itu terbilang masih memandangnya hanya sebatas angin lewat. Gimana ya ngomongnya? Mereka itu sebenarnya punya ini sih, karena kemajuan teknologi, mereka harusnya punya lebih banyak ruang untuk dapat melakukan hal tersebut. Pemahaman politik juga. Sebenarnya politik ini juga kita pelajari tanpa harus belajar. Menurutku ya, karena pada dasarnya segala aktivitas yang dilakukan manusia itu bersifat politik. Kita ambil contoh aja, dari kecil-kecilan aja. Anak kecil yang merengek minta jajan sama ibunya atau ayahnya, itu salah satu bentuk bagaimana manusia itu berpolitik. Bentar, tapi saya akan menyangkuti apa yang dibicarakan oleh Kak Gordon. Menurut saya pandangan dari Kak Gordon ini tidak 100% benar, karena seperti yang kita tahu, Gen Z itu hidup di Indonesia yang sudah menjadi negara yang merdeka, sudah menjadi negara yang mempunyai segala hal, tidak pada awal kemerdekaan. Seperti yang kita lihat, Mas Gordon ini membandingkan antara pemuda zaman dahulu dengan pemuda Gen Z yang seperti yang kita tahu, pemuda zaman dulu kan hidup di awal kemerdekaan, yaitu mereka juga bertujuan sebagai pembentuk kemerdekaan itu sendiri, atau berkeinginan untuk membentuk suatu negara yang lebih ideal dan lebih maju untuk kedepannya. Tapi Gen Z ini kan sudah enak hidupnya, mereka tuh sudah tinggal menikmati saja, tinggal membangun gimana kedepannya negara ini, Mas Gordon. Jadi saya tidak setuju tentang anggapan Mas Gordon tentang Gen Z itu males, karena aspek-aspek sekarang dan dulu itu beda. Dulu kan berfokus untuk membangun negara, sementara sekarang tinggal melanjutkan negara menjadi yang lebih baik. Seperti sekarang kan di bidang di bidang pendidikan itu ada parlemen remaja, itu pun dari segala anak muda itu akan diundang ke DPR. Nah, di situ akan mereka belajar tentang tatanan negara, dan di situ tuh cara masuknya itu sulit, nggak mudah. Anak-anak itu berlomba-lomba untuk mendaftarkan ke lembaga itu untuk mendapatkan atau lolos ke tahap itu. Dan itu ya dapat akses ke tahap. Dan juga ya seperti kita yang lihat, banyak kan lomba-lomba sekarang ini yang tentang kewarganegaraan gitu kan, itu juga termasuk semangat nasionalisme, bukan hanya di zaman dulu. Namun Gen Z punya semangat nasionalisme, namun dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih bervariasi. Kalau gitu pendapat saya. Jadi menurut Kak Farhan, anak-anak muda zaman sekarang itu bisa nggak sih menciptakan nilai-nilai seperti para pemuda zaman dahulu? Bisa.
menurut saya 100% bisa. Saya percaya bahwa otak anak muda ini nggak kalah dengan zaman dulu, malah lebih logis dan lebih berpendidikan yang berwawasan yang global, yang mencakup kewawasan global karena akses global yang sangat mudah didapat. Tapi ya ini aku sedikit agak kurang setuju karena mengingat memang benar pada saat ini anak muda punya potensi lebih karena mereka punya fasilitas yang lebih daripada pada masa itu. Tapi ya di kejadian di lapangannya itu menurutku masih sangat minim anak yang punya paling nggak semangat atau nilai-nilai yang hampir mirip. Aku nggak bisa bilang sama karena kita hidup di zaman yang berbeda dengan pemuda-pemuda pada masa itu. Aku bilang hampir mirip semangat mereka, bahkan untuk diri mereka saja menurutku masih cukup minim banget sih. Mengingat kayak gimana ya, anak-anak zaman sekarang kan pada dasarnya pendidikan kan diperlukan walaupun mereka tidak dapat membantu orang lain. Pendidikan diperlukan untuk membantu diri mereka sendiri. Kejadian di lapangannya banyak anak yang masih sampai saat ini tuh malas belajar di sekolah. Aku pernah lihat di videonya salah satu YouTuber yang membahas mengenai isu politik. Dia melakukan eksperimen sosial. Dia bertanya ke hampir 17 anak SMP mengenai soal Pitagoras dan 3 kebutuhan pokok manusia. Dan dari ke-17 anak ini hanya ada 1 anak yang dapat menjawab soal Pitagoras dan 3 anak yang dapat menjawab soal 3 kebutuhan pokok manusia. Dari situ kan kelihatan banget sih kalau misalnya standarisasi semangat dan nilai perjuangan oleh anak-anak zaman sekarang itu terbilang cukup minim dibandingkan oleh pada zaman dahulu, pada para pendahulu kita, para pejuang kemerdekaan kita. Itu aja sih menurutku. Soalnya gimana ya, aku cukup prihatin sih ngelihat anak-anak zaman sekarang yang untuk semangat belajar aja dia nggak bisa, apalagi mereka mau dapat mengembangkan nilai yang dapat memperjuangkan hasil kemerdekaan yang telah diraih. Tapi saya masih janggal nih dengan pernyataan Kak Gordon. Sekarang saya balik. Apakah pemuda pada zaman dahulu atau pelajar ya pada zaman itu, zaman Sumpah Pemuda tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik? Dapat lebih baik dari apa yang Anda sebutkan? Iya, Lebih jelas baik. dong. Apa aja? Jelas dong. Ya. Kita ambil contoh kecil aja. Kita nih seumuran anak SMA kan. Sekitar paling di umur 16 sampai 18 tahunan. Pada zaman itu ada seorang anak berusia 18 tahun bernama Semaun yang berhasil mendirikan salah satu tonggak pilar besar awal-awal kemerdekaan pada saat PKI. Dia berhasil mendirikan suatu partai komunis yang dimana hal tersebut kayak wah gila banget sih. Zaman sekarang coba menurutku ini paling hanya segelintir anak Gen Z aja yang mau berpikiran untuk membentuk partai baru untuk di Indonesia ini. Nah, bentar. Tapi kan saya sudah bilang konteks yang dijalankan oleh pemuda zaman dahulu dan pemuda zaman sekarang itu beda. Iya memang benar. Mereka mendirikan partai karena emang awal-awal kemerdekaan Indonesia. Bahkan belum mencapai kemerdekaan. Sementara sekarang kan kita sudah enak. Buat apa kita mendirikan partai yang seperti yang kita tahu kita masih di umuran anak SMA. Nah, anak-anak itu harus berfokus ke tujuan lain. Seperti tujuan yang dapat meningkatkan kecerdasan mereka sendiri. Dengan cara ya belajar. Nah, di situ titiknya. Ya. Kemauan anak untuk belajar terbilang cukup minim.
Ya, tapi yang seperti yang kita saat tahu ini saat ini nggak bisa sih, Mas Gordon. Nggak bisa dibilang minim juga, Mas. Karena ya seperti kita tahu pendidikan atau tingkat kecerdasan di berbagai jurusan kuliah ini semakin lama ini semakin Iya sih, menaik. juga sih. Seperti di bidang kedokteran itu kan semakin lama akan semakin naik tingkatannya. Dan juga para pemuda sekarang kan bisa mengakses teknologi yang berupa komputer, berupa AI kayak gitu. Zaman dahulu kan belum ada belum secanggih sekarang lah kita yang seperti yang kita tahu. Nah, dari situ pemuda dapat menjawab tantangan global gitu. Dapat berinteraksi dengan global langsung. Jadi aspek atau pandangan yang dijalankan oleh pemuda zaman dahulu sama pemuda zaman sekarang itu beda, Mas. Nah, benar. Saya yakin kalau misal Gen Z yang seperti Mas Gordon singgung dari tadi, seperti yang kita lihat, kalau Gen Z itu hidup di zaman awal kemerdekaan itu, mereka akan melakukan hal yang sama. Karena ya emang zamannya, karena emang fasenya mereka berada di situ ya. Mau nggak mau mereka harus menjalankan sesuai dengan masa tersebut. Oke. Gimana nih Kak? Menurut Kakak terhadap poin-poin hasil Kongres Sumpah Pemuda, anak Gen Z itu bisa ambil peran di bidang apa untuk memajukan bangsa? Nah, itu tadi udah banyak disinggung nih sama Kak Farhan mengenai poin-poin Sumpah Pemuda yang dapat diambil nilai-nilainya untuk anak-anak bangsa pada saat ini. Salah satu poinnya yakni persatuan. Sekarang sudah banyak nih bentuk persatuan yang digaungi oleh anak-anak muda. Seperti banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan yang ada. Terbilang sudah cukup baik, namun ini kembali lagi nih pandangan subjektifku, menyatakan kalau misalnya anak muda zaman sekarang ini masih kurang untuk dari segi persatuan maupun mereka mau, salah satu poinnya ya dari Sumpah Pemuda yakni persatuan. Kita ambil contoh aja, anak-anak zaman sekarang ini kan gara-gara kecanggihan teknologi banyak berfokus pada gadgetnya sih, dan hal tersebut terbilang masih kurang karena menurutku persatuan itu tidak dapat dilakukan apabila hal itu dilakukan oleh satu orang. Konteks persatuan kan ada beberapa orang, ada beberapa masyarakat yang tergabung menjadi satu. Itu kan jadinya persatuan. Sedangkan kalau sekarang sifat individualisme anak atau enggak harus anak deh, orang-orang dewasa aja gara-gara kecanggihan teknologi ini membuat mereka jadi sedikit terlena. Membuat mereka semakin nyaman untuk dirinya sendiri. Gitu sih menurutku. Apalagi dalam bahasa. Wah, kayak gimana? Zaman sekarang ini bahasa Indonesia yang benar dan tepat itu udah jarang banget digunakan. Salah satu poin yang dirumuskan hasil dari rumusan Kongres Pemuda 2 adalah masyarakat pemuda, mereka dalam pergaulannya menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Hal tersebut udah jarang banget kita ketahui. Kita lihat anak-anak zaman sekarang, apalagi yang punya daerah-daerah yang punya kemajuan teknologi yang sangat pesat banget, kayak contoh Jakarta Selatan. Kita udah gak bisa dengar bahasa orang menggunakan, anak-anak muda pakai bahasa Indonesia yang bener. Mereka pasti kayak ada tambahan paling which is, terus eventually, literally. Penambahan bahasa itu kan membuat kayak apa
hasil Sumpah Pemuda yang telah diraih oleh para pemuda pada Kongres Pemuda itu gak relevan lagi ya sekarang. Itu membuat aku mikir kayak, oh apakah perjuangan oleh para pahlawan ini agak sia-sia? Itu sih. Jadi langkah-langkah yang bisa diambil oleh anak SMA untuk membuat perubahan besar di tingkat nasional itu menurut kakak apa? Langkahnya sih yang pertama, hal yang harus dipahami anak muda untuk menjawab tantangan global ini adalah bagaimana mereka bisa belajar. Menurutku, belajar ini adalah aspek paling utama untuk bagaimana anak-anak muda zaman sekarang dapat ikut berpartisipasi memajukan negara di tingkat nasional. Karena pada dasarnya kita nggak bisa apa-apa tanpa belajar. Betul nggak? Contoh, seorang chef hebat nggak mungkin dia bisa membuat masakan yang sangat enak tanpa dia tahu bahan-bahannya itu bagaimana, dan pengetahuan akan bahan-bahan ini kan diperoleh dari belajar sih. Tidak harus secara konvensional melalui pelajaran di pendidikan di sekolah, tapi langkah awal yang perlu dilakukan adalah bagaimana anak muda dapat menurunkan egonya untuk mau belajar dan mengetahui bagaimana lingkungannya. Itu sih menurut. Luar biasa banget. Kak Farhan, gimana caranya agar organisasi lokal itu bisa jadi inspirasi buat organisasi nasional? Nah, yang seperti yang kita tahu, Indonesia kan sudah memiliki 38 provinsi. Nah, setiap provinsi itu pasti mempunyai keunikannya masing-masing. Seperti Jawa Timur. Jawa Timur itu terdiri dari beberapa kabupaten dan kota kan. Nah, seperti kota kita sendiri, yaitu Kota Gresik atau Kabupaten Gresik lah ya. Di situ kan kita mempunyai ciri khas seperti kita punya makanan tradisional yang bandeng dan juga terus ada kerabu, dan itu juga bisa menjadi organisasi. Nah, organisasi tersebut bisa menciptakan tujuan baik atau menciptakan motivasi atau pandangan untuk masyarakat di Indonesia lainnya. Seperti saya menyarankan agar di Gresik ini ada organisasi yang membahas tentang bangunan-bangunan di Gresik, dan di situ pemuda akan melestarikan dan juga memperkenalkan pada Indonesia, bahkan gak cuma Indonesia doang nih, bahkan dunia. Ini seperti ini loh, di daerah saya Gresik, sebuah bangunan tua dari tahun sekian dari sekian, dan juga organisasi tersebut juga bisa membawa dampak positif juga kan. Dan juga organisasi kedua yaitu seperti organisasi kuliner. Nah, kita juga bisa mempromosikan nih makanan asli kabupaten kita sendiri Gresik. Seperti kita tahu enak dong ya kita makan khas Gresik kan ya. Kita kan setuju kan makan kayak Udah gitu. nomor 1 guys. Nah, dengan adanya kuliner tersebut kita dapat mempromosikan atau memperlihatkan ini loh makanan asli dari Gresik. Kayak kita juga ada loh makanan itu. Kalian harus mencobanya gitu. Di dunia makan Indonesia kan sudah terkenal enak kan sama bule. Nah, itu kan makanan yang rata-rata rendang itu kan bukan berasal dari Gresik. Bagaimana kalau kita menciptakan makanan yang terkenal dari kabupaten kita sendiri Gresik gitu. Jadi menurut saya itu kita akan pernyataan yang dikatakan oleh siapa Kak Rere. Nah, kita dapat mengeksplor lewat media sosial dan lewat forum-forum yang ada di, seperti yang kita tahu kita kan sekarang ada IG, TikTok yang cukup populer di kalangan pemuda kan. Nah, dengan mempopulerkan organisasi lokal menjadi nasional tersebut itu adalah dengan mengekspos. Gitu. Nah, kemudian Kak, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh para pemuda untuk menyatukan tujuan mereka dalam mencapai keinginan bersama? Itu adalah dengan keinginan bersama. Tujuan para pemuda untuk keinginan bersama adalah dengan kecerdasan itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, tugas sejatinya pemuda adalah kan belajar ya, mempelajari tentang tantangan negara ini.
Nah, dengan adanya belajar itu, mereka jadi bisa mendiskusikan, meneliti, dan juga kita bisa belajar tentang apa yang akan mereka tekankan, apa yang mereka tekankan dari poin tersebut. Poin itu akan menjadi kebersamaan mereka, seperti mendirikan organisasi. Nah, tujuan dari didirikan organisasi tersebut apa? Nah, kita kan sebagai pemuda juga memiliki ide-ide dan gagasan yang bisa terbilang luas ya, bisa terbilang encer gitu. Nah, sebelum nanti ke otak encer kita menjadi menurun, sebenarnya sebaiknya kita merumuskan ide-ide tersebut dari masa pemuda. Organisasi apa yang ada strukturnya seperti ketuanya, dan itu juga bisa dapat membuat kita juga sesuai dengan sila keempat, yaitu kemusyawaratan ya, musyawarah yang dapat dilakukan oleh para pemuda disebut mendiskusikan. Nah, itu akan membentuk keinginan bersama mereka, dan juga keinginan bersama itu akan membentuk kebaikan yang bagi pemuda zaman sekarang, pemuda Gen Z, untuk menerapkan sikap-sikap baik dalam berkewarganegaraan itu. Luar biasa banget nih Kak, terima kasih udah mau nyempetin hadir untuk ada di podcast ini. Semoga video kali ini bisa menjadi wawasan untuk semua para pemuda, khususnya adalah pemuda Gen Z. Terima kasih guys udah nonton sampai detik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.